Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan materi kita ya tentang sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menyelesaikan persamaan matriks menggunakan dua metode, yaitu metode Cramer dan juga metode Gauss. Nah, sekarang kita mau menerapkannya ke dalam studi kasus yang ada di ekonomi ya. Sebagai contoh, ini adalah studi kasus pada sebuah proses produksi barang ya. Oke, misalkan di sini ada sebuah perusahaan, dia memproduksi dua jenis barang ya, katakanlah barang A dan barang B. Nah, produksi kedua barang ini ternyata memerlukan dua faktor produksi ya, yaitu bahan baku dan juga tenaga kerja. Nah, rinciannya adalah sebagai berikut, di mana barang A butuh 2 unit bahan baku dan 3 jam tenaga kerja. Sedangkan barang B itu butuh 4 unit bahan baku dan 2 jam tenaga kerja. Masing-masing bahan baku yang tersedia itu ada 100 unit untuk bahan baku dan 90 jam untuk tenaga kerja. Nah, pertanyaannya adalah berapakah unit barang yang harus diproduksi baik produk barang A maupun barang B agar semua sumber dayanya ini optimal. Maka kita menggunakan persamaan matriks untuk membuat barang ini menjadi optimal ya untuk diproduksi. Nah, agar teman-teman tidak bingung, teman-teman bisa merumuskan dahulu dari cerita ini ya, dari studi kasus ini ke dalam bentuk matriks. Kita bisa membuat tabel dulu ya secara sederhana untuk mengelompokkan masing-masing barang itu. Katakanlah ini adalah untuk faktor produksinya, yaitu ada bahan baku dan juga ada jam kerja. Oke. Kemudian barang yang diproduksi itu adalah barang A atau barang X ya, dan juga ada barang B atau barang Y. Dan juga di sini ada total. Nah, ya sudah, kita tinggal masukkan aja nih bahwa bahan baku yang tersedia untuk barang A adalah 2. Ya, kemudian kalau barang B ternyata barang A ini membutuhkan 2 unit bahan baku dan 3 jam tenaga kerja. Sementara untuk barang B ini butuhnya 4 unit bahan baku, kita tulis 4 unit di sini, dan 2 jam tenaga kerja ya, 2. Maka kita tulis di sini. Nah, totalnya untuk bahan baku kita lihat lagi di sini adalah 100. Nah, kita tulis 100, dan kalau jam kerja kita tulis di sini, ternyata nilainya 90. Nah, kalau sudah ketemu tabelnya, kita mudah untuk merumuskan atau membuat persamaan matriks atau persamaan linearnya ya. Nah, kita bisa rumuskan di sini, tinggal mengikuti saja kolomnya. Untuk bahan baku yaitu 2x ditambah 4y sama dengan 100. Untuk jam kerja adalah 3x ditambah 2y sama dengan 90. Oke, ini adalah persamaan yang mau kita pakai untuk menyelesaikan soal tentang berapa nilai X dan berapa nilai Y-nya agar sumber dayanya itu optimal ya. Oke, ini ada persamaannya. Nah, kemudian teman-teman bisa menghitung atau menyelesaikannya dengan metode Cramer maupun metode Gauss ya. Kalau di sini tergantung pertanyaan yang akan diminta nanti. Nah, kalau di sini kita akan gunakan metode Cramer. Ya, ingat bahwa metode Cramer adalah mencari determinan. Ya, determinan itu dicari dengan cara mengurangi perkalian dari diagonal. Oke, ingat rumus yang sudah pernah saya pakai, yang dulu sudah pernah saya beritahu ya.
untuk mencari nilai X, berarti yang kita butuhkan adalah nilai determinan AX, ya, determinan X-nya, dan determinan A. Untuk mencari nilai Y, maka yang dibutuhkan adalah determinan AY dan determinan A. Oke. Nah, determinan A ini bisa kita cari dengan cara mengalihkan matriks yang bagian koefisien ini ya, yaitu kita cari diagonalnya dulu, kemudian kita kalikan ya, 2 kali 2 dikurangi diagonal yang satunya, 4 kali 3, maka hasilnya adalah min 8. Nah, untuk mencari X tadi kita perlu determinan AX ya. Determinan AX kita cari dengan cara memindahkan konstanta ini ke dalam kolom pertama. Oke, 190, kemudian kolom keduanya adalah tetap 42. Kita ganti aja ya kolom pertamanya. Maka kita cari dulu diagonalnya, perkaliannya, ketemu, kemudian dikurangi dengan diagonal satunya, 4 kali 90, maka determinan X ketemu nilainya min 160. Sekarang kita cari X-nya, yaitu 160 dibagi dengan min 8, hasilnya adalah 20. Nah, cara yang sama kita gunakan untuk mencari nilai Y ya, yaitu dengan mencari determinan Y, kemudian kita bagi dengan determinan A, ketemunya adalah 15. Maka agar optimal itu kita memerlukan X atau barang A itu kita perlu memproduksi sebanyak 20, dan kita perlu memproduksi barang Y atau barang B itu sebanyak 15 gitu ya. Inilah caranya. Kalau teman-teman mau menggunakan cara Gauss juga bisa, maka hasilnya akan sama gitu ya. Dan ini adalah cara untuk menyelesaikan studi kasus pada ekonomi menggunakan matriks. Oke, terima kasih, sekian, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.